Pernah nggak sih waktu lagi ujian kalian lihat soal terus mikir, ini siapa sih yang bikin soal? Kayak, ini tuh pertanyaannya asal-asalan aja. Atau jangan-jangan ada semacam cetak biru rahasianya. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas cetak biru itu. Hayo ngaku aja deh, kita semua pasti pernah kan ngalamin ini? Pas lagi baca soal, tiba-tiba deg-degan sambil mikir, waduh ini soal jebakan ya? Rasanya tuh kayak soalnya bukan mau ngetes kita pinter apa enggak, tapi ngetes seberapa jago kita nebak-nebak maksud si pembuat soal yang tersembunyi. Tapi ternyata, ya rasa bingung atau ngerasa dijebak itu harusnya nggak kejadian loh. Ada loh serangkaian aturan sama panduan yang super detail buat mastiin tiap soal itu adil, jelas, dan benar-benar ngukur pemahaman kita. Jadi yang namanya keadilan dalam ujian itu bukan untung-untungan, tapi emang hasil dari sebuah desain yang super cermat. Dan inilah dia master plan-nya yang mau kita bedah bareng-bareng. Ini bukan buku teori biasa ya, ini beneran panduan resmi dari Kementerian Pendidikan. Judulnya, Panduan Penulisan Soal Tes Terstandar. Artinya apa? Ya ini cetak biru yang dipakai buat bikin ujian-ujian nasional yang ya nentuin nasib jutaan siswa. Jadi yuk kita intip langsung dapurnya, gimana sih cara bikin soal yang baik itu? Oke, sekarang coba dibayangin tantangannya. Kalian harus bikin satu soal aja, tapi soal ini harus bisa dimengerti secara adil sama jutaan siswa. Dari Sabang sampai Merauke loh, yang latar belakangnya beda-beda banget. Wah, ini tantangan yang risikonya tinggi banget. Salah satu kata aja itu bisa mengubah pemahaman dan ujung-ujungnya ya nilai ujian siswa itu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Ternyata nih, menurut panduannya, cuma ada 2 cara utama buat nyajiin soal. Apa aja tuh? Soal tunggal atau soal grup. Dua-duanya ini punya kelebihan masing-masing. Nah, coba lihat. Yang di kiri itu soal tunggal. Simpel banget. Satu info, satu pertanyaan. Udah. Tapi, coba lirik yang di kanan. Ini nih soal grup yang jauh lebih efisien. Jadi ada satu stimulus, ini istilahnya ya, bisa berupa teks, grafik, apa aja. Dan dari satu stimulus ini bisa dibikin beberapa pertanyaan sekaligus. Wah, ini sih cara pinter banget buat ngetes pemahaman siswa lebih dalam lagi. Cuma dari satu sumber. Nah, ini contoh stimulus yang oke banget buat soal grup. Di sini kita dikasih lihat beberapa ulasan online tentang kampung adat Cipta Gelar. Jadi, semua info yang dibutuhin siswa buat jawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, itu semua udah ada di dalam teks ini. Lengkap. Kerennya lagi, dari satu stimulus ini, kita bisa ngetes berbagai level pemahaman loh. Kayak yang kelihatan di sini nih, satu teks doang bisa jadi pemicu pertanyaan buat ngetes kemampuan analisis, evaluasi, sampai pemahaman paling dasar. Cuma dari satu sumber info, kita bisa dapat gambaran kemampuan berpikir siswa yang lebih lengkap, efisien banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya nih. Mau soalnya tunggal atau grup, ternyata ada 3 aturan emas yang hukumnya wajib. Kudu mesti dipatuhi. Anggap aja ini kayak pagar pengaman buat penulis soal biar nggak salah arah. 3 aturan itu adalah substansi, konstruksi, dan bahasa. Aturan pertama, substansi. Coba deh lihat contoh yang salah di kiri yang dicoret gede. Itu soalnya pakai merek air mineral benerang yang ada di pasaran. Nah ini haram hukumnya, nggak boleh banget, karena dianggap promosi. Soal yang benar, kayak yang di kanan, itu namanya disamarin atau pakai nama fiktif. Biar apa? Biar netral dan fokusnya ya ke konsep yang diuji, bukan ke mereknya. Aturan kedua, konstruksi. Aduh, coba deh baca contoh yang jelek di kiri. Berikut ini bukan merupakan sifat dari larutan asam kecuali. Pusing gak sih bacanya? Ini namanya negasi ganda, bikin otak nge-freeze. Nah, bandingin sama versi yang benar di kanan, yang to the point. Berikut ini yang merupakan sifat dari larutan asam adalah jelas, lugas, dan sama sekali gak ada niat ngejebak. Dan yang ketiga, bahasa. Di contoh yang salah, ada kata mau. Ini kan bahasa sehari-hari banget ya. Terlalu santai buat ujian. Versi yang lebih bagus pakainya upaya untuk, yang kedengarannya lebih formal dan baku. Ini bukan soal sok-sokan kaku loh ya, tapi ini soal keadilan. Tujuannya biar semua siswa, mau dia dari mana aja, nangkep pertanyaannya tuh dengan cara yang sama persis. Nah, sekarang kita bedah format yang paling kita kenal semua. Pilihan ganda. Ternyata bikin pilihan jawaban A, B, C, D itu nggak bisa asal-asalan loh. Ada seni dan ilmunya sendiri. Biar pilihan jawabannya itu beneran efektif, bukan cuma buat menu-menuhin tempat aja. Aturan mainnya ada beberapa nih.
Pertama, semua pilihan jawaban itu harus sejenis atau homogen. Terus jawaban yang benar cuma boleh ada satu. Ketiga, panjang kalimatnya dibikin mirip-mirip, biar nggak ada satu pilihan yang kelihatan beda sendiri dan mencurigakan. Dan yang terakhir, please, lupain deh opsi kayak semua jawaban benar atau semua jawaban salah. Itu katanya sih jalan pintas yang nggak elegan. Eits, tapi tunggu dulu. Seiring zaman berkembang, cara kita menilai juga berubah. Jadi, format ujian juga ikutan berevolusi. Era di mana satu soal pasti cuma punya satu jawaban benar, kayaknya pelan-pelan mulai geser nih. Selamat datang di eranya pilihan ganda kompleks. Di sini, aturan jawaban benar cuma satu udah nggak berlaku lagi. Ada dua jenis utamanya. Pertama, kalian bisa jadi disuruh milih beberapa jawaban yang benar dari semua pilihan yang ada. Kedua, kalian bisa dikasih tabel kayak gini, terus tugasnya nentuin tiap pernyataan itu benar atau salah. Nah, ini cara yang jauh lebih canggih buat nguji pemahaman yang lebih dalam dan nggak hitam putih. Oke, setelah kita lihat semua detail teknis ini, mungkin ada yang nanya, terus kenapa? Emang sepenting itu ya mikirin cara nulis soal ujian? Jawabannya, penting banget. Jadi, kenapa ini semua penting? Gini, soal yang dirancang dengan benar, itu bakal jauh lebih adil buat semua siswa. Soalnya jadi nggak bikin bingung, jadi semuanya punya kesempatan yang sama. Ini juga bisa ngurangin stres loh. Siswa bisa fokus sama apa yang mereka tahu, bukan malah pusing nebak-nebak maksud soalnya apa. Ujung-ujungnya tujuannya ya buat ngukur pengetahuan yang sebenarnya, bukan cuma jago-jagoan ngakalin soal yang aneh. Makanya lain kali kalian atau mungkin anak kalian lagi ngerjain ujian, coba deh perhatiin lebih detail. Soalnya pakai kalimat bukan kecuali enggak. Pilihan jawabannya mirip-mirip enggak? Nah, setelah tahu cetak biru rahasia ini, saya jamin deh, kalian gak akan pernah lagi lihat soal ujian dengan cara yang sama.